Halo, Sobat Info Sepak Bola 08. Kami akan memberikan update informasi sepak bola internasional dan nasional. Sebelumnya subscribe, like, dan share channel ini ya, agar kami bisa memberikan informasi ke Sobat Info Sepak Bola secara update. Persija Jakarta siap melepas Rizky Ridho untuk bermain di luar negeri, tetapi dengan harga yang cocok. Seperti diketahui, Persija mengontrak Rizky Ridho selama 3 tahun sejak 2023. Kontraknya bersama Macan Kemayoran baru akan habis pada 2026. Banyak pihak yang menginginkan Rizky Ridho untuk berkarier di luar negeri. Pasalnya kualitas bek timnas Indonesia ini dianggap telah mumpuni. Ya baguslah, itu kan nambah jam terbang. Rizky Ridho masih muda. Tapi balik lagi, kita harus lihat ke depannya, kebutuhan atau nanti klub yang mau ambil dia itu kelasnya kayak apa, ujar Direktur Persija, Muhammad Prapanca kepada wartawan. Namun sampai dengan saat ini, Persija belum menerima tawaran dari klub lain untuk Rizky Ridho. Jika ada pinangan yang masuk pun harus disesuaikan dengan keinginan Macan Kemayoran. Market value Rizky Ridho di Transfermarkt yaitu €425.000 atau 7,39 miliar rupiah. Nilai itu menjadikannya pemain termahal kedua di Liga 1 usai Jajah, Marc Klok, Alexis Mesidoro, dan Jonathan Machado. Kalau transfer fee-nya oke, sejauh ini ke saya belum. Tetapi kalau rumor-rumor ada, belum ada satu surat pun yang masuk ke Persija, tutur Prapanca. Tergantung saja. Kalau seandainya Real Madrid yang mau ambil bagaimana? Lan kalau transfer fee-nya oke, Rizky Ridho siap kenapa tidak? Kan begitu saja, imbuhnya. Thiago Motta bertanggung jawab atas penampilan buruk Juventus saat mereka menelan kekalahan pertama musim ini di kandang sendiri dari Stuttgart di ajang Liga Champions. Juventus takluk saat menjamu Stuttgart pada pekan ketiga League Phase Liga Champions 2024-2025. Bermain di Allianz Stadium Rabu, 23 Oktober dini hari, mereka kalah dengan skor 0-1. Tim tamu tampil mendominasi di sepanjang pertandingan, namun serangan mereka selalu mentah di tangan Mattia Perin. Pada akhirnya, Stuttgart mampu memecah kebuntuan lewat gol El Bilal Touré di menit 92. Hasil ini membuat Stuttgart mengakhiri 4 pertandingan tanpa kemenangan di semua kompetisi. Sedangkan Bianconeri menerima noda pertama mereka dan melorot di posisi 11. Motta berpeluang untuk menjadi pelatih Juventus ketiga yang memenangkan 3 pertandingan pertamanya di kompetisi ini. Namun ia justru harus menelan kekecewaan karena penampilan buruk dari anak asuhnya. Stuttgart adalah tim yang sulit untuk dihadapi dan mereka pantas menang, kata Motta. Kami kalah dalam penguasaan bola, sementara yang paling banyak kami lakukan dalam serangan adalah beberapa serangan balik. Saya bertanggung jawab atas hal tersebut. Kami harus memperbaiki diri untuk laga-laga berikutnya. Motta yakin timnya, yang kehilangan Nico Gonzalez, Toon Koopmeiners, Gleison Bremer, Arek Milik, dan Douglas Luiz karena cedera, harus memperbaiki diri di semua lini. Saya setuju kami perlu melakukan lebih banyak hal dalam serangan untuk menghadapi tim seperti Stuttgart. Tetapi untuk bermain dengan baik, kami harus lebih baik dalam bertahan dibandingkan malam ini, kata Motta. Kami kesulitan untuk membangun sesuatu dan tidak dalam kondisi untuk bermain dengan baik. Stem dari sejauhnya baik tersinggut bahwa hidup beraming dengan baik. Striker Persis Solo, Ramadan Sananta mendapatkan tawaran untuk bermain di luar negeri. Proposal itu datang dari salah satu negara yang menjadi lawan timnas Indonesia di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sananta masih terikat kontrak dengan Persis. Bergabung pada tahun lalu, kontraknya bersama Laskar Sambernyawa bakal habis pada Mei 2025. Tetapi untuk saat ini, Sananta memilih untuk berkonsentrasi dengan Persis. Apalagi Laskar Sambernyawa juga masih tertatih-tatih di papan bawah PRI Liga 1 2024-2025. Ada, tapi enggak, saya fokus ke Persis Solo dulu. Ada kontrak, tapi kan Persis kontrak sampai Mei 2024. Karena mereka sudah bayar semuanya, ujar Sananta kepada wartawan. Sananta membocorkan ciri-ciri klub yang tertarik kepadanya. Arahnya mengarah ke Jepang, sesuai petunjuk mantan bomber Persikabo Sidigemenatu Dudiga dan PSM Makassar itu, dari klub Asia Timur. Negara yang akan timnas Indonesia lawan nanti, imbu Sananta. Pemain timnas Indonesia terakhir yang bermain di Jepang, yaitu Pratama Arhan. Suami dari Aziza Salsha ini membela Tokyo Verdy pada 2022-2023.
Timnas Indonesia memang akan menghadapi Jepang dalam lanjutan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pertandingan kelima Grup C. Partai tersebut dijadwalkan digelar pada 15 November 2004 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUBK Senayan, Jakarta Pusat. Real Madrid tampil sensasional ketika berhadapan dengan Borussia Dortmund. Sempat tertinggal, Los Blancos akhirnya mampu membalikan keadaan dan meraih kemenangan telak. Real Madrid meladeni Borussia Dortmund di Santiago Bernabeu dalam Matchday 3 Liga Champions 2024-2025, Rabu, 23 Oktober, dini hari. Sempat tertinggal 2 gol, Los Blancos akhirnya menang 5-2. Dortmund sempat unggul melalui gol Donyell Malen dan Jamie Bino Gittens. Namun, Los Blancos bisa membalikan keadaan berkat hat-trick Vinicius Junior, serta 1 gol dari Antonio Rudiger dan Lucas Vazquez. Hasil ini membuat Real Madrid naik ke peringkat 9 klasemen Liga Champions dengan 6 poin. Sementara Dortmund turun ke urutan 5 dengan 6 poin. Kesuksesan Real Madrid ini tidak terlepas dari instruksi yang diberikan oleh Ancelotti saat jeda. Lalu apa yang dikatakan oleh pelatih asal Italia tersebut? Saya memberitahu mereka bahwa berpikir tentang mencetak 3 gol itu agak idealis, kata Ancelotti di situs resmi klub. Kami harus fokus pada hal-hal mendasar, tidak melewatkan umpan, memenangkan duel, menekan dengan lebih baik, menunjukkan peningkatan intensitas. Begitulah dinamika permainan berubah. Itu berubah dengan gol pertama. Manajer Fenerbahce, Jose Mourinho, memberikan peringatan kepada skuad Manchester United jelang pertemuan kedua tim di tengah pekan ini. Ia menyebut bahwa timnya akan memberikan perlawanan yang sengit kepada MU di laga ini. Di tengah pekan ini, Manchester United akan bertandang ke Turki. Mereka akan menantang Fenerbahce di pertandingan 3 League Phase Liga Eropa 2024-2025. MU membidik kemenangan di laga ini. Pasalnya mereka belum meraih satu pun kemenangan di Liga Eropa pada musim 2024-2025. Namun Fenerbahce sendiri dipastikan bukan lawan yang mudah bagi MU. Pasalnya tim besutan Jose Mourinho itu belum tersentuh kekalahan di 4 laga terakhir mereka di semua kompetisi. Dalam konferensi persnya baru-baru ini, Mourinho menyebut bahwa Manchester United tidak akan tampil malu-malu di pertandingan ini. Ia yakin Setan Merah tidak akan takut menghadapi timnya dan akan mencoba tampil menekan sejak awal laga. Saya bukan pelatih Man United saat ini, dan saya tidak melihat ada satupun alasan mereka takut berhadapan dengan Fenerbahce, ungkap Mourinho yang dikutip The Daily Mail. Mourinho menekankan bahwa MU bakal keliru besar jika mereka menganggap remeh Fenerbahce di laga ini. Ia menyebut bahwa timnya akan tampil all out sejak awal laga demi mengamankan kemenangan di laga ini. Jika mereka berpikir pertandingan ini bakal berjalan mudah, maka mereka salah besar. Saya yakin bahwa mereka akan datang ke sini dengan kekuatan terbaik mereka, dan kami pun akan melakukan hal yang sama, pungkasnya.